Hai guys, kembali lagi di Texuma dan kali ini saya mau sharing 5 alasan kenapa Mi Note 10 pantas disebut yang terbaik di kelas 6 juta. Dan saya udah pakai Mi Note 10 ini sebagai daily driver kurang lebih selama 2 bulanan. Alasan ini juga merupakan pendapat saya pribadi ya, jadi kalau kalian ada pendapat lain ya nggak apa-apa juga. Dan kalian boleh sharing pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu, di mana di channel ini saya sering bahas smartphone turun harga dan mantan flagship. Jadi langsung aja klik subscribe plus aktifin lonceng notifikasi. So, kita mulai aja. Untuk yang pertama tentunya adalah alasan utama kenapa saya memilih Mi Note 10 sebagai daily driver, yaitu desain yang mewah plus layar Edge yang dulunya juga adalah ciri khas flagship Samsung. Dengan harga yang nggak terlampau mahal juga, yaitu di 6 juta. Varian warna Aurora Green yang saya pakai ini juga kerasa lumayan unik dan berciri khas dengan desain glossy yang polos, nggak pakai pola atau gradasi, yang menurut saya malah terkesan lebih elegan ya. Paling untuk sedikit poin minus dengan back cover glossy kayak gini adalah sidik jari yang mudah nempel di back cover. Build quality-nya juga solid, kerasa premium di tangan, plus termasuk agak berat juga dengan bobot 208 gram. Untuk back cover-nya pakai kaca yang dilapisi Corning Gorilla Glass 5, plus frame berbahan aluminium. So, buat kalian terutama Mi fans yang ingin rasain feel premium HP flagship tapi punya budget 6 juta, saya rasa Mi Note 10 ini adalah pilihan terbaik di saat ini. Beberapa orang sih bilang ya kalau baterai itu ibarat nyawa dari sebuah smartphone, dan hal itu sangat diperhatiin oleh Mi Note 10. Saya salut dengan Xiaomi yang betul-betul optimalin kapasitas baterainya, nggak cukup di 5000 aja, tapi betul-betul dimaksimalin jadi 5260 mAh. Padahal di bagian bodinya, Mi Note 10 masih nyediain audio jack 3,5 mm dan infrared blaster yang juga bisa makan space untuk baterai. BTW sih itu cuma di atas kertas aja ya, tapi apa betul pada kenyataannya baterainya awet? So, dari tes saya pakai Mi Note 10 jadi HP utama, maksimal screen on time yang saya dapetin adalah kisaran 8,5 jam, dan saat penggunaan yang lumayan berat, dapetin SOT kisaran 6 jam. Di akhir hari, untuk penggunaan yang ringan bisa tersisa sekitar 30%, dan untuk penggunaan yang agak berat itu tersisa di sekitar 10-15%. Untuk dipakai gaming seperti PUBG Mobile di settingan balance ultra frame rate dalam 1 jam berkurang sekitar 20%. Jadi Mi Note 10 ini masih sanggup ya untuk dipakai gaming di kisaran 5 jam. Intinya sih untuk sisi baterai, Mi Note 10 bagi saya udah memuaskan, baik untuk penggunaan ringan maupun berat. Next, untuk alasan ketiga adalah fitur kamera yang solid dengan 5 kamera. Fitur yang bagi saya cukup penting yaitu ada 2 kali optical zoom dan 5 kali hybrid zoom, karena saya lumayan sering rekam anak saya yang mentas di sekolah dari jarak yang agak jauh pakai HP dan kalau lagi malas bawa-bawa kamera. Mi Note 10 juga mampu mengambil foto sampai resolusi 108 megapiksel pada kamera utama yang akan memiliki detail dan warna yang jauh lebih baik dibanding mode normal. Untuk perbedaannya sih nggak akan bakal terlalu kelihatan jelas ya di contoh ini karena udah mengalami image compression, tapi bedanya bakal kelihatan jelas kalau dilihat dengan layar besar, misalnya di monitor PC. Kemudian satu lagi untuk fitur unggulan dari Mi Note 10 menurut saya yang oke banget yaitu stabilization kamera belakang yang juga aktif di resolusi 4K 30 fps. Oke, so inilah rekaman video kamera belakang ya dari Xiaomi Mi Note 10. Di sini saya langsung coba untuk resolusi tertinggi ya, jadi 4K 30 fps. Jadi nanti kalian juga bisa compare ya gimana kualitas videonya kalau dibandingin dengan di resolusi Full HD 30 fps. Kemudian biasanya untuk resolusi UHD ini sih untuk stabilization biasanya nggak aktif ya. Tapi nanti kita cek aja kira-kira udah ada stabilization atau enggak ya di resolusi ini. Oke, dan next inilah rekaman video di resolusi Full HD 30 fps ya. So, gimana menurut kalian untuk rekaman video ya kamera belakang dari Xiaomi Mi Note 10? Kalian bisa komen aja di bawah. Oke, dan next ini rekaman video kamera belakang ya dari Xiaomi Mi Note 10. Dan ini di resolusi tertinggi, itu Full HD 30 fps. Jadi dia belum support di 60 fps atau di resolusi 4K. Jadi sini saya sambil jalan ya untuk ngetes gimana kira-kira kualitas
stabilization dari kamera depan Xiaomi Mi Note 10. Untuk sisi minus dari aspek kamera, paling tingkat blur yang agak berlebihan terutama untuk objek yang dekat, sehingga malah kelihatan seperti mode portrait. Untuk kualitas low light, bagi saya juga cukup oke. Dan berikut beberapa contoh dari hasil foto dari Mi Note 10 di berbagai kondisi. Next, alasan berikutnya adalah display yang terbaik di kelas non-flagship. Di sini saya nggak bahas lagi Edge display ya, tapi kualitas panel Super AMOLED yang punya warna vibrant, tingkat brightness dan kontras tinggi, yang buat saya kualitasnya lebih bagus daripada display Samsung di harga setara seperti Samsung A71 atau Samsung A80. Hal yang paling saya sukai adalah warna merah di layarnya betul-betul kelihatan merah, beda dengan Super AMOLED pada A80 yang agak ke orange, atau A71 yang kontrasnya agak kelewat tinggi. Dari ketiga smartphone ini, kalau saya bisa ranking, Mi Note 10 adalah yang terbaik, kedua adalah Samsung A80, dan untuk Samsung A71 sedikit inferior di antara ketiganya. Oh ya, ini sih pendapat pribadi saya aja yang udah compare dan pakai langsung untuk layar ketiganya. Kalau kalian misalnya nggak percaya, ya kalian bisa bandingin sendiri aja. Oke, dan satu lagi alasan kelima adalah fitur, yang untuk sisi fitur memang nggak sebanyak One UI-nya Samsung, tapi dengan adanya fitur NFC, IR Blaster, dan audio jack, yang buat saya penting karena kadang masih pakai wired earphone. Dengan panel AMOLED juga membuat MIUI 11 yang udah diimprove dari sisi tampilan jadi makin nyaman untuk dilihat. Untuk fitur Always On Display juga salah satu yang paling lengkap, dimana kita bisa gunakan image custom untuk Always On Display. Dan sedikit kalau bahas sisi chipset, Snapdragon 730G ini udah cukup ya buat saya yang jarang main game berat, dan udah lancar-lancar aja kalau dipakai main PUBG. Untuk di settingan balance ultra, Mi Note 10 udah cukup stabil di kisaran 39 fps. Kemudian dari sisi internal, 128GB juga masih cukup-cukup aja buat saya, dan RAM 6GB selama ini nggak ada kendala ya buat multitasking. Intinya sih dari sisi fitur memang bukan yang paling lengkap, tapi udah pas aja sesuai kebutuhan saya. Oke, dan sekian ya untuk 5 alasan kenapa Mi Note 10 layak disebut yang terbaik di kelas 6 juta versi saya. Dan sekali lagi ini pendapat pribadi yang udah nyobain beberapa smartphone lain di harga sekian. Dan kalau ada pendapat lain, kalian boleh masukin aja di kolom komentar. Oke, dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe juga untuk mendapatkan pembahasan smartphone turun harga atau mantan flagship kedepannya. Dan akhir kata, thanks for watching and see you next time.